Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini kita bahas update tentang komentar-komentar pemain, tentang komentar pemain lain, tentang pemain Inter juga. Nah, yang pertama, sebelum kita bahas komentar-komentar yang menarik itu, kita bahas dulu ini yang kemarin jadi topik saat live streaming, tapi kan nggak semua nonton live ya. Soal cedera pemain Inter. Kalau kemarin itu kan ada kabar baik, ada kabar buruk. Nah, kabar baik dulu nih. Yang pertama, Alessandro Bastoni. Bastoni itu sudah mulai berlatih bersama skuad Inter, tapi belum berlatih full. Nah, hari ini dia akan untuk pertama kalinya berlatih full, sehingga di akhir pekan di pertandingan lawan Udinese diharapkan Bastoni sudah bisa bermain. Nah, ini tentunya jadi angin segar ya, karena kita di saat yang sama kita kehilangan De Vrij dan Dumfries. So, mungkin saat lawan Udinese, Bastoni belum bisa bermain secara full. Tapi, lawan Real Sociedad di pertengahan minggu depan, kemungkinan dia sudah 100% kondisinya. Jadi ya anggaplah pertandingan lawan Udinese ini buat warming up bagi Bastoni, sehingga di pertandingan berikutnya dia sudah sangat oke. Nah, yang kedua tentunya soal Pavard. Pavard itu sekitar 2 minggu lagi dia akan sudah mulai berlatih. Jadi pada minggu terakhir bulan Desember diharapkan Pavard sudah bisa bermain. Nah, ini kan berita yang bagus ya. Nah, berita jeleknya ya ini. Kawan-kawan pasti ingat dalam kemenangan besar kita lawan Napoli ada 2 pemain yang cedera, dan kebetulan dua-duanya pemain Belanda, yaitu Dumfries sama Stefan de Vrij. Stefan de Vrij. Nah, ini kemungkinan mereka akan tidak bisa bermain atau absen selama sekitar 3 minggu. Waduh. Untuk pemain PSV yaitu Dumfries itu cederanya ada di flexor muscle di paha kirinya. Untuk si De Vrij ini ada di adductor muscle. Kalau adductor itu yang paha atas itu namanya. Kalau kalian beli lalapan, beli paha, ya itu dah. Nah, lawan Udinese udah pasti nggak bisa main. Nah, kemudian lawan Real Sociedad dan juga lawan Bologna, kemudian Lazio dan Lecce ini sudah hampir pasti tidak bisa bermain. So, berapa itu? Udinese, kemudian Sociedad, kemudian Bologna, kemudian Lazio, kemudian Lecce. Berarti 5 pertandingan. Kedua pemain ini akan absen. Tentunya ini jadi sesuatu yang agak pukulan telak. Pemain cedera itu kan biasa ya. Bahkan Milan pun cederanya lebih banyak daripada Inter. Masalahnya adalah yang cedera itu center back. De Vrij center back, Pavard center back, Bastoni center back. Nah, si Dum aja yang bukan center back kan. Ini tentunya sangat menyulitkan, Pak. Aduh, kita main pakai 3 center back. 3 center back cedera. Berarti sekarang yang bisa bermain di posisi center back itu yang murni itu cuma ada Acerbi. Kemudian Bian Bisek. Tapi Bisek ini kan masih belum kualitas pemain utama kan. Anggaplah stok pemain center back murni itu sekarang cuma satu yang tier 1, satu yang masih njing penampilannya, kemudian ada Darmian, berarti 3, kemudian ada Augusto yang kemarin bisa dimainkan di center back. 4 doang, sedangkan kita perlu 3 center back. Ya untungnya nanti lawan Udinese Bastoni udah bisa, walaupun jadi cadangan aja. Semoga ini bukan comeback yang dipaksakan atau kembali bermain tapi dipaksa. Takutnya nanti malah tambah cedera lagi kan, itu yang paling ditakutkan. Nah, sekarang ada artikel menarik dari Corriere dello Sport. Ini Corriere dello Sport tentang Barella. Nah, superstar Italia mulai terlihat seperti dirinya sendiri setelah mengalami start yang agak mengecewakan di awal musim. Ya harus diakui memang di awal musim dia agak sebenarnya nggak jelek, tapi gini loh, pemain standar itu misalnya di sini ya. Kalau Barella itu sudah biasa di sini ininya performa dia. Nah, di awal musim itu dia sekitar sini aja. Nggak jelek tapi, oh come on, ini bukan Barella. Kita perlu yang lebih oke lagi. Nah,
beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan dia memang sudah mulai menanjak, terutama terlihat di penampilannya bersama Italia. Tapi tentu saja kuncinya yang paling fenomenal ya jelas penampilan dia saat Inter menghadapi Napoli. Waduh, 1 assist ke Hakan Calhanoglu, gol pertama, kemudian 1 gol. Dan ini bukan sekedar gol biasa, tapi golnya itu meliuk-liuk di ruang sempit dengan kecepatan tinggi dan hanya 3 sentuhan. Pertama dia first touch, kemudian dilipat ke kiri pakai kaki kanan, kemudian langsung shoot. Wow, wih, keren banget sih. Dan yang terakhir, gol dari Marcus Thuram itu berawal dari switch play Barella, umpan lambung yang cantik ke seberang lapangan dari kiri ke kanan. Cuadrado tidak terkawal sama sekali. Kemudian si Thuram berlari. Cuadrado melihat Thuram berlari, langsung mengirim bola yang sangat kencang dan bisa diselesaikan. Lagi-lagi inisiatornya adalah Barella, sehingga kalau aku udah man of the match Barella, no debat. Nah, yang kedua Hakan Calhanoglu. Dia punya komentar yang sangat menarik. Dia bilang ini, kalah melawan Manchester City di Liga Champions itu sangat menyakitkan. Tapi kami ada di jalur yang tepat. Dia bilang gitu. Nah, Hakan Calhanoglu memang dia merasa sangat sangat menyakitkan lah, namanya kalah pasti sakit, apalagi untuk kita harus akui ada suatu kesan gimana kapan lagi Inter bisa mencapai final kan. Kesempatan terbaik, bahkan kita bisa bertarung seimbang dengan City tapi akhirnya kalah. Nah, ini adalah wawancara dia dengan Gran Gala del Calcio. Dia bilang begini. Nah, tentang penampilan dia selama di Inter ya, ini adalah 2 tahun yang sangat luar biasa bagiku. Tentu saja kalah melawan Manchester City di Istanbul itu sangat menyakitkan. Tapi kami berada di jalur yang tepat. Kami tetap ingin berada di arah ini. Maksudnya ya walaupun sekarang belum dapat trofi, tapi arahnya sudah ke sana. Tinggal yang penting tidak melakukan kesalahan aja. Menurutku Inter harusnya dapat Scudetto. Karena sama seperti di musim pertama Inzaghi, aktor utama di balik kegagalan Inter dapat Scudetto ya Inter sendiri gitu loh. Dan Hakan Calhanoglu tentu saja kawan-kawan pasti sudah tahu dia akan jelas menjadi salah satu kunci di lapangan tengah menggantikan peran Brozovic. Bahkan Balotelli ini yang biasanya sering ngomong miring tentang Inter, dia bilang Calhanoglu itu amazing, luar biasa, menakjubkan. Dia adalah satu dari 5 gelandang terbaik di dunia saat ini. Wih, gila. 5 gelandang terbaik di dunia. Siapa ya gelandang terbaik di dunia? Ada Kevin De Bruyne, ada Rodri tentu saja. Kemudian siapa lagi? Kalau di Real Madrid jelas ada Jude Bellingham. Modric, apakah Modric masih masuk gelandang terbaik dunia ya? Karena sudah menurun banget. Toni Kroos menurutku jelas masih. Tchouaméni belum. Kalau kita lihat kemudian Chelsea ada Enzo Fernandez. So, one of the best 5, menurutku ini pujian yang sangat luar biasa sih apalagi dari seorang pemain ya. Nah, tapi ada yang agak ini juga, tapi aku akan tampilkan karena ini adalah komentar yang menurutku objektif tentang kemarin itu goro-goronya, bahwa gol pertama dari Hakan itu diawali dengan pelanggaran Lautaro terhadap Lobotka. Menurut si Balotelli ini pelanggaran, dia grab menarik ya, dan menariknya jatuh. Nah, menurut Super Mario menurut Balotelli ini ya gol itu seharusnya dianulir. Masalahnya adalah wasit menganggap itu bukan pelanggaran dan sangat absurd kok VAR tidak mengintervensi. Nah, ini aku hadirkan ini saja ya perkataannya Balotelli. Kemudian tentang kedua yang penalti itu yang insiden antara Acerbi dan Osimhen. Dia bahkan lebih keras sekali ngomongnya.
Jika mereka tidak memberikan saya penalti saat itu, dalam keadaan seperti itu, aku akan menjadi gila. Aku akan menjadi hilang kontrol. Memang sentuhannya itu ringan, tapi Acerbi tidak menyentuh bola. Bagaimana mungkin itu tidak penalti? Nah, kalau menurut kawan-kawan gimana ini? Kalau aku sih, ya gimana ya? Kayak sentuhannya ada, tapi sentuhan kaki itu benar yang dibilang setelah aku lihat lagi. Itu ada benturan dulu, baru ada dalam keadaan jatuh, baru kakinya kena senggol. Jadi kalaupun nggak disenggol kakinya dia akan tetap jatuh. Nah, masalahnya sekarang apakah senggolan ini cukup untuk pelanggaran kan itu? Kalau menurutku 50-50 sih, seperti pendapatku sebelumnya. Dengan wasit yang lain di situasi yang lain bisa penalti atau bisa juga enggak. Ini sama seperti ketika pelanggarannya Giroud ke Alexis Sanchez ketika kita kalah dalam perebutan Scudetto 2 musim lalu. Gitu sih bro. Nah, itu saja konten kali ini. Semoga bisa dinikmati. Yang jelas kabar tentang cedera ini sudah ada titik terang walaupun ada titik gelap lagi karena yang 2 sudah mau sembuh, yang satu masih dalam perjalanan menuju sembuh, tambah lagi yang cedera 2 orang. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.